mendengarkan firman Tuhan dan doakan supaya saya dapat menyampaikan firman Tuhan dan dapat berdiri tegak oleh karena Tuhan. Amin. Ya, shalom sekali lagi bagi Bapak Ibu yang beribadah lewat live streaming dan mendengarkan siaran ulangan dari gereja kita lewat YouTube. Shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa baik dan sehat ya. Amin. Saya yang kurang sehat kemarin tapi dalam nama Yesus oleh bilu-bilu Tuhan Yesus saya sudah sehat. Amin. Ya. Tema kita seperti yang Bapak Ibu ketahui adalah dosa dan implikasi dalam hidup manusia. Hari ini tangan saya dingin sekali ya. Temanya adalah dosa dan implikasi dalam hidup manusia. Apa itu dosa, saudaraku? Dosa adalah ketidaktaatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan yang diungkapkan melalui pemberontakan dan pelanggaran manusia. Berdasarkan Wikipedia, dosa yang dari bahasa Sanskerta adalah suatu istilah yang terutama digunakan dalam konteks agama untuk menjelaskan tindakan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan Tuhan. Wahyu ilahi. Alkitab mengatakan dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dan saya ini orang-orang yang dulunya orang-orang yang berdosa ya. Ya kan, karena Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Enggak ada satu manusia pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah melakukan sesuatu yang artinya wah saya ini baik-baik aja, saya nggak pernah melakukan kesalahan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, anak yang masih kecil usia 2-3 tahun dia memecahkan vas bunga orang tuanya. Mamanya marah, kenapa adik kamu pecahkan? Enggak mama, bukan saya, kakak yang pecahkan. Padahal kakaknya nggak ada. Siapa yang ngajarin dia berbohong? Ada nggak mamanya atau papanya ngajarin? Nggak ada kan? Padahal kakaknya lagi asik-asik di tempat tidur mungkin. Atau lagi santai-santai di sofa sambil nonton TV. Tapi dia salahkan kakaknya. Kenapa anak kecil itu tahu melemparkan kesalahan yang dia tahu sendiri bahwa bukan kakaknya yang melakukan tapi dia. Karena memang dari awal mulanya sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan kita sebagai secara tidak langsung adalah keturunan Adam dan Hawa, maka nggak diajari berbohong pun kita bisa berbohong, benar nggak? Nggak mungkin ada orang tua, nanti kamu harus sering rajin berbohong ya nak, nggak ada ya kan? Ya kan? Nggak ada kan? Kalau ada kasih tahu ya nanti boleh konselnya dengan Pastor Ari gitu kan ya. Tapi dari bayi baru lahir pun telah mengandung benih dosa. Karena Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mari kita buka firman Tuhan dari Alkitab, kitab Kejadian 3 ayat 9 sampai 19. Sekali lagi saya dengan hormat mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan, untuk kita bangkit berdiri dan kita membaca firman Tuhan secara bersama-sama dari Kejadian 3 ayat 9 sampai 19. Siap? 3, 2, 1. Terima kasih Ibu Selvi telah membantu menampilkan sehingga kita dapat membaca bersama-sama firman Tuhan. 3, 2, 1. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan."
Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan. Ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan itu, yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saya lihat jam dulu, oke. Melalui pembacaan kitab Kejadian 3 ayat 9 sampai 19 ini, sesungguhnya disinilah awal kejatuhan manusia ke dalam dosa, saudaraku. Perikopnya manusia jatuh dalam dosa. Melalui Kejadian 3 ayat 9 sampai 19 ini, disinilah kita mengetahui asal mula kejatuhan manusia ke dalam dosa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca pasal sebelumnya, saya mau mengajak Bapak Ibu sebelum kita maju ke depan. Dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17 seperti ini Bapak Ibu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Pasal sebelumnya dari Kejadian 3. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi Tuhan Allah berkata kepada Adam pada saat itu, semua pohon yang di taman ini boleh dimakan, asal buah yang mengenai pengetahuan yang baik dan jahat jangan kau makan. Nanti pastilah engkau mati, kata Tuhan Allah. Jadi akibat dosa itu, kejatuhan manusia sesungguhnya dapat mengakibatkan mati. Tapi kalau Bapak Ibu membaca Injil, Yohanes 10 ayat 10b mengatakan, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Ada apa dalam gambaran istilahnya bertolak belakang. Yang satu Tuhan Allah mengatakan, kalau kamu memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, pastilah engkau mati. Ya kan? Dikatakan kepada Adam. Tapi karena Tuhan itu sangat mengasihi manusia, ingat bahwa saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka dia ingat kasih Tuhan, dia ingat perjanjiannya, dia ingat rencananya semula, sehingga di dalam Injil Yohanes dikatakan, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kasih Tuhan yang begitu besar bagi saudara dan saya. Siapa yang percaya dengan penuh dan yakin dengan penuh bahwa saudara sangat dikasihi Tuhan, boleh angkat tangannya. Saudara bukan hanya dikasihi Tuhan, tapi saudara dicintai Tuhan. Amin. Semua orang mungkin kita, misalnya suami-suami gitu ya, para istri, atau mungkin gambaran kita membayangkan, apakah semua kita cintai? Enggak kan ya? Masa semua wanita yang ada di muka bumi ini saya cinta sama dia, enggak begitulah ya kan? Pasti dari semua wanita ada satu pilihannya yang dicintai. Itulah yang diajak, yuk sayangku kita menikah. Benar gak Pastor Ari? Iya kan? Tapi saudara dan saya dicintai oleh Tuhan Yesus. Amin. Dicintai oleh Bapa. Oleh karena itu saudara sangat berharga. Bukan hanya sekedar dikasih, tapi dicintai. Nah, oleh karena itu
Tuhan Allah mengingat bahwa dia sangat mengasihi dan mencintai manusia, sehingga dia datang dan mengatakan, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dalam doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 10 saudaraku, dikatakan seperti ini. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yuk kita doa Bapa kami dulu yuk. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, orang-orang anak-anak yang dikasihnya itu mengatakan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kita lengkapi lagi yuk sekali lagi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam doa Bapa kami kita diajarkan dalam segala aspek kehidupan kita, kita berkata, datanglah kerajaanmu Tuhan di bumi seperti di surga. Dalam segala aspek saudara. Amin. Makanya boleh ditampilkan, mohon ditampilkan slide-nya Ibu koordinator kami yang kami kasihi. Ya. Di dalam perikop dalam PowerPoint yang telah disiapkan dikatakan seperti ini saudaraku. Bahwa kerajaan Allah adalah sistem pemerintahan Allah baik yang ada di surga maupun di bumi. Sedangkan gereja adalah kantor cabang dari kerajaan Allah yang ada di bumi. Saya ulangi lagi saudaraku, Bapak Ibu Saudara bisa baca bersama-sama yuk, supaya dia meresap dalam hati kita masing-masing. Katakan, kerajaan Allah adalah sistem pemerintahan Allah baik yang ada di surga maupun di bumi. Sedangkan gereja adalah kantor cabang dari kerajaan Allah yang ada di bumi. Dengar baik saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya dan saudara bukan hanya sekedar jemaat atau pengerja atau aktivis yang menghadiri atau melayani kebaktian setiap hari Minggu. Garis bawahi, saudara bukan hanya sekedar jemaat atau pengerja, aktivis yang menghadiri atau melayani kebaktian setiap hari Minggu. Bahkan lebih daripada itu, sesungguhnya saya dan saudara harus memposisikan diri sebagai raja kecil yang menghadirkan kerajaan Allah. Amin. Dikatakan seperti ini, kerajaan adalah sistem pemerintahan Allah baik yang ada di surga maupun di bumi. Sedangkan gereja, yaitu saudara dan saya, adalah kantor cabang. Bapak Ibu bisa bayangkan dalam sebuah perusahaan yang cukup besar, apa ya perusahaan yang cukup besar di Indonesia ini atau di dunia? 9 naga ya atau apalah. Kalau punya kantor cabang, para pegawainya pasti bangga, benar gak? Pastinya kan, oh iya, kantor pusat saya megah besar. Kamu di mana kerja? Kalau saudara kerja di sebuah perusahaan yang besar, bangga nggak? Bangga nggak? Nah kita ini kantor cabangnya kerajaan Allah yang ada di bumi ini. Keren nggak sih? Tepuk tangan dulu dong supaya saudara menyadari bahwa saudara itu adalah keren. Kantor cabangnya Tuhan di bumi ini. Amin. Oleh karena itu sesungguhnya pada waktunya nanti saudara sebagai raja kecil yang telah menduduki domain wilayah di mana saudara akan menduduki suatu hari nanti saudaraku. Sehingga dikatakan kerajaan adalah sistem pemerintahan Allah baik yang ada di surga maupun di bumi. Sedangkan gereja adalah kantor cabang dari kerajaan Allah yang ada di bumi. Jadi kalau saudara menyadari ini, maka saudara akan antusias untuk beribadah. Amin. Saudara akan antusias untuk melayani karena saudara sebagai representatif dari kerajaan Allah. Amin. Bukan sekedar hanya sebagai jemaat yang kata WL, tepuk tangan, ya kan? Nah di worship leader mari kita tepuk tangan, bukan. Tapi saudara tepuk tangan bukan karena disuruh WL, tapi saudara tepuk tangan karena saudara menghadirkan kerajaan Allah di mana saudara dan saya berada. Amin. Amin, sehingga itulah yang akan membuat kita antusias. Siapapun worship leadernya, siapapun hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, saudara dan saya
menghadirkan kerajaan Allah. Saya wakilnya Tuhan, saya representatifnya kerajaan surga, saya kantor cabangnya kerajaan surga di muka bumi. Amin. Amin saudaraku. Boleh slide berikutnya dikatakan. Kehendak Allah belum tergenapi secara sempurna di muka bumi. Karena ada yang menghalangi, yakni kerajaan setan. Ini yang harus kita tanda kutip. Oh, ini yang menghalangi saya. Ini yang membuat saya kurang bersemangat. Ini yang membuat saya kurang antusias. Ini yang membuat saya melihat siapa ya pengkhotbahnya, siapa ya worship leadernya. Karena ada yang menghalangi, yaitu kerajaan setan. Mari kita buka 1 Yohanes 5 saudaraku, ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Dikatakan seperti ini. 1 Yohanes 5 ayat 19. Mengarnya tisu saya jatuh saudaraku. 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata seperti ini. Yuk baca sama-sama Bapak Ibu. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya kan? Bapak Ibu ingat gak waktu Tuhan Yesus memulai pelayanannya, dia dibawa ke padang gurun, ya kan? Dicobai kan? Jadi dunia ini, seluruh dunia itu sudah berada di bawah kuasa si jahat. Tapi ingat kabar baiknya, saudara adalah kantor cabang kerajaan Allah, representatifnya Tuhan, amin. Jadi bukan hanya sekedar beribadah biasa, tepuk tangan biasa. Tapi pada saat saudara tepuk tangan seperti ini, saudara menghadirkan kerajaan Allah, amin. Menghadirkan suasana surga. Tapi terkadang mungkin kita akui, terkadang kita lemah, amin. Terkadang kita malas-malasan, terkadang kita kecewa, terkadang kita sakit hati, terkadang kita jengkel, terkadang kita nggak terima dengan keadaan yang kita sedang hadapi. Karena apa? Dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ini kan saudara, benar gak? Kita buka kembali slide berikutnya. Dikatakan seperti ini saudaraku. Gereja harus menegakkan kerajaan Allah di muka bumi sehingga gereja dapat mengubah kota dan bangsa. Katakan sama-sama yuk, gereja, suaranya mana saudaraku? Representatifnya kerajaan Allah, saudara adalah wakilnya, kantor cabangnya kerajaan Allah di muka bumi ini. Suaranya mana? Kita baca bersama-sama. Gereja harus menegakkan kerajaan Allah di muka bumi sehingga gereja dapat mengubah kota dan bangsa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saudara dan saya orang percaya, amin. Saudara di sini, saudara beribadah, saudara memuji Tuhan, saudara adalah orang percaya yang ditebus dengan harga yang mahal, yaitu oleh darah Yesus. Saudara harus menghargai ini dengan yakin dan penuh tanpa keraguan-raguan. Siapa di sini yang masih ragu, saudaraku? Nanti kita bisa sharing secara pribadi. Siapa yang masih ragu kalau saudara adalah representatifnya? Saya pun berusaha saudaraku. Kadang dalam tidur, Tuhan saya adalah representatifnya. Kita harus memperkatakan itu siang dan malam supaya iman kita bangkit saudaraku sambil tidur. Pada saat saudara mungkin lagi ada kerjaan project, sambil perkataan Tuhan saya adalah representatifnya Tuhan. Walaupun kenyataannya masih biasa-biasa aja. Ya kan, belum ada apa-apanya. Tapi saudara terus memperkatakan itu, maka jadilah seperti apa yang saudara katakan dan imani. Amin. Amin saudaraku. Nah, dikatakan saudara dan saya yang mengaku, yang percaya dengan hati. Siapa yang percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Injil keselamatan mengatakan bahwa dengan hati percaya dan dengan mulut mengaku diselamatkan. Jadi pada saat saudara dan saya dengan hati percaya, dengan mulut mengaku, maka saat itu juga saudara dan saya diselamatkan. Amin. Lewat penebusan darah Tuhan Yesus, saudara dan saya yang tadinya terpisah dari Tuhan Allah diselamatkan, dikuduskan, dipisahkan dari dunia ini. Oleh karena itu saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kata gereja berasal dari kata eklesia. Katakan eklesia. Artinya perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar. Akar kata gereja tidak berhubungan dengan gedung tetapi dengan orang. Kalau secara gedung, apakah ini gedung gereja saudaraku? Nggak ada kan di depan sana salib ya? Nggak ada kan?
ini hotel, benar nggak ya? Hotel, katakan hotel. Oleh karena itu, ini gereja enggak? Saudara dan saya yang adalah gereja itu, amin. Perkumpulan orang-orang yang percaya bahwa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hanyalah Yesus. Ya, jadi saudara dan saya adalah gereja itu, saudaraku. Bukan secara gedung yang dimaksudkan dengan namanya gereja. Oleh karena itu, saudara sebagai jemaat, pengerja, aktivis, ataupun apapun pelayan Tuhan yang melayani, yang beribadah setiap hari Minggu, harus bisa kembali lagi yang telah saya sampaikan tadi, mampu menghadirkan kerajaan Allah. Katakan, colek kanan kirinya, mari hari ini kita harus menghadirkan kerajaan Allah. Kita tepuk tangan, kita tepuk sebelah kanan kita, sebelah kiri. Katakan, kamu harus menghadirkan kerajaan Allah. Amin. Menghadirkan kerajaan Allah. Jadi bukan hanya sekedar beribadah. Karena gereja sesungguhnya itu adalah saudara dan saya. Dikatakan gereja harus menegakkan kerajaan Allah di muka bumi. Sehingga gereja dapat mengubah kota dan bangsa. Sehingga gereja, yaitu, ingat, gereja saya, katakan gereja saya. Saya harus mampu mengubah situasi, keadaan yang tidak enak, yang tidak nyaman. Mulai dari keluarga saya, tempat saya kuliah, tempat saya bekerja, tempat saya melayani, tempat saya bisnis, tempat saya dimanapun Tuhan tempatkan. Amin. Karena saudara dan saya adalah gereja. Harus menegakkan kerajaan Allah di muka bumi sehingga gereja dapat mengubah kota dan bangsa. Ingat tadi dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, dunia ini dibawa kekuasaan si jahat. Tapi jangan takut saudaraku, kabar baiknya, roh yang ada dalam diri saudara dan saya jauh lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia. Katakan amin, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Bangkitkan iman setiap kita bahwa roh yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Esensi kerajaan Allah, Alkitab mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita buka dari Roma 14 ayat 17, saudaraku. Kita baca bersama-sama. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau di mana ada kebenaran, di situ ada kerajaan Allah. Kalau saudara berbohong, apakah di sana ada kerajaan Allah? Kalau di sana ada kejahatan, apakah di sana ada kerajaan Allah? Kalau dalam sebuah rumah tangga yang sedang bertengkar, apakah di sana ada damai sejahtera? Enggak ada kan? Makanya kerajaan Allah itu berbicara mengenai soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau saudara merasa damai, berarti saudara menghadirkan kerajaan Allah. Amin. Saudara bersukacita, berarti saudara tahu bahwa kerajaan Allah ada dalam hidup saudara. Garis bawahi, saudara dan saya adalah representatif, wakil kantor cabang dari kerajaan Allah. Amin. Ya kan? Nanti kita kumpulnya nanti, surga itu nanti. Tapi bagaimanakah kita menghadirkan damai sejahtera, sukacita itu di tengah kehidupan kita selama kita masih hidup di dunia? Atau ada yang mau cepat-cepat kembali ke surga? Ada? Enggak kan? Kita istilahnya kalau lagi sakit, Tuhan sembuhkan saya, berikan saya kesehatan panjang umur. Tuhan berikan kesehatan panjang umur sama mama saya. Pasti begitu, benar enggak ya kan? Orang tua saya, suami saya, benar enggak ya? Iya kan? Belum mau. Ada enggak sih? Kayaknya enggak ada ya. Makanya sebelum kita nanti ngumpul di kerajaan surga, di surga nanti, kita hadirkan dulu kerajaan Allah itu, yaitu kebenaran yang kita lakukan, kebenaran yang kita hidupkan, kebenaran yang kita hidupi sekalipun rasanya nggak mudah. Tapi percayalah, kata firman Tuhan, roh yang ada di dalam diriku jauh lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Saudara mungkin pernah melakukan kesalahan, saudara mungkin pernah terjatuh, tapi kabar baiknya Tuhan tetap membuat saudara tetap berdiri tegap karena kasih Tuhan. Amin. Seperti yang dikatakan tadi, waktu Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik, Tuhan katakan, kalau kamu makan pastilah kamu mati. Tapi dimakan saudaraku sama Adam dan Hawa. Tuhan ingat, oh ya saya sangat mengasihi manusia. Dia kembali mengatakan, Yesus, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Tuhan sangat mengasihi. Hari ini kita akan belajar mengenai itu, saudaraku. Nah, kalau hari ini, kalau
oleh karena itu, kita buka kembali tadi Roma 14 ayat 18 melanjut yang tadi. Dikatakan seperti ini Roma 14 ayat 18 saudaraku. Lanjutan dari 17 tadi. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi kalau saudara, para aktivis, para pengerja, para kita semua hamba Tuhan, melayani Tuhan dengan cara yang benar, keren banget gak? Kita berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia, amin. Iya kan? Makanya tanda kutip ya, saya pernah dengar kisah ya, walaupun saya belum pernah langsung ke sana. Di Indonesia Timur, kalau pendeta kayaknya dihormati banget, benar gak sih? Iya kan? Iya kan? Mau dia, oh bapak pendeta gitu kan ya. Karena itu, kalau apalagi kita nih, gak pun kita harus pendeta. Kalau semua jadi pendeta, siapa nanti yang jadi jemaatnya? Siapa nanti yang duduk di sini? Masa kita semuanya berdiri di sini? Iya kan? Apapun profesi saudara, pembisnis kah, karyawan kah, pengusaha kah, dokter kah, polisi kah, iya kan? Saudara ingat tadi apa? Ya, terima kasih Pastor Ari. Representatif kantor cabangnya kerajaan Allah. Mahasiswa kah? Mahasiswa. Siapa di sini anak-anak mahasiswa? Anak-anak sekolah? Wakilnya Tuhan loh, representatifnya kerajaan Allah. Keren gak sih? Iya kan? Saudara keren gak? Jalan, oh saya ini adalah kantor cabangnya kerajaan Allah. Amin, amin. Makanya percaya imani kalau kantor cabangnya kerajaan Allah, maka Tuhan yang mensuplai. Walaupun gak langsung, lagi butuh apa belum dapat. Tapi apa-apa, imani bahwa saudara dan saya adalah representatifnya kerajaan Allah. Katakan amin. Oleh karena itu, kalau kita ingin kota, keluarga, bangsa, pekerjaan kita, sekolah kita, orang tua kita diubahkan, maka nilai-nilai kerajaan Allah ditegakkan dan ada 7 pilar di dalamnya. Mari kita buka slide berikutnya. Pilar, apa ini? Ada 7 pilar gunung raksasa. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu, yuk. Pertama, pilar spiritual dan sosial. Kedua, pilar keluarga. Ketiga, pilar bisnis. Keempat, pilar pendidikan. Kelima, pilar pemerintahan dan politik. Pilar seni dan olahraga dan hiburan. Dan yang ketujuh adalah pilar media. Mungkin ada yang berkata, apa sih itu Bu Pen, Ibu, Ibu, pilar? Ada yang tahu pilar itu apa? Ya, terima kasih. Pilar itu adalah penguat bangunan dasar yang kokoh, saudaraku. Saudara, kalau melihat bangunan rumah sama bangunan, contohnya mungkin hotel atau mall, mana lebih besar pilarnya? Pasnya lebih besar pilarnya mall ya, hotel ya. Jadi pilar itu dasarnya saudaraku, penguatnya, gitu kan ya. Dalam sebuah gambaran bangunan. Nah, dalam membangun nilai kerajaan Allah itu ada 7 pilar saudaraku. Contoh sederhananya saya mau nanya nih, saudara warga negara Republik Indonesia, benar gak sih? Saya mau tanya nih saudara tahu nggak apa pilar bangsa kita? Iya betul. Ada empat, ada yang bisa bantu jawab? Baru Pancasila terus? Iya terus? Iya. Wah tepuk tangan buat Pastor Ari Luta. Luar biasa. Iya kan ternyata wah keren ya Pastor Ari ya. Wah luar biasa ya kan. Saya aja harus nyontek dulu di Google apa pilar. Saya pikir saya ngomongin pilar, saya harus tahu pilarnya bangsa negara Indonesia ya kan? Iya benar. Jadi pilar bangsa kita negara Indonesia pertama-tama tadi adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu 4 pilar dari bangsa kita, oke? Nah, kalau untuk menegakkan nilai-nilai kerajaan Allah ada 7 pilar, yaitu pilar spiritual dan sosial. Makanya saudaraku, penting sekali dari kecil kita membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, puji Tuhan ada anak-anak sekolah minggu di sini, tepuk tangan buat Tuhan. Nanti siap belajar ya Dek ya? Ya, kita perlu membangun dari kecil, dari mereka masih kecil saudaraku. Untuk mengenalkan kepada Tuhan, untuk membawa setiap anak-anak itu kepada Tuhan. Amin. Pilar keluarga, penting dalam sebuah keluarga adalah mesbah. Amin. Saya walaupun saya berusaha untuk setiap hari membangun mesbah dengan anak saya, saudaraku. Walaupun rasanya capek, walaupun kadang-kadang anaknya marah, ngomel-ngomel, aduh. Tapi kita perlu melatihnya, amin. Jadi Bapak Ibu, mari kita membangun
pilar dalam keluarga itu dengan mengajak anak-anak kita, yuk kita berdoa bersama. Mungkin awal-awal adalah yang pergi, adalah yang pulang malam, adalah yang ini. Tapi tetap aja konsisten, tetap aja berusaha, amin. Walaupun capek, siapa yang mau mulai hari ini membangun mesbah keluarga, amin. Jadi gak cuma hanya hari Minggu, amin. Tapi setiap hari, walaupun capek kita berusaha, gak usah harus sampai 1 jam, 2 jam. Mungkin cuma 10 menit, 15 menit. Baca firman Tuhan singkat, berdoa bersama. Yakinlah, karena saudara adalah representatif kerajaan Allah. Bukan nanti waktu pada saat kita di surga, tapi pada saat kita masih hidup, kita menghadirkan kerajaan Allah. Amin. Mulai hari ini ya Bapak Ibu, amin. Saya kayaknya masih punya utang buat anak-anak muda bawa ngasih saat teduh ya, belum ngasih ya. Nanti ya Bapak Ibu. Nah, pilar bisnis. Jadi Bapak Ibu jangan takut kalau dibawa ke dalam suatu bisnis, karena saudara dan saya memang Tuhan mau bawa itu untuk menjadi wakilnya Tuhan, untuk menyatakan, menghadirkan kerajaan surga dalam bisnis-bisnis saudara dan bisnis-bisnis kita. Katakan amin. Ya kan? Pilar bisnis, banyak bisnis-bisnis di luar sana yang mereka menghalalkan segala cara bagaimana proyek bisa menang dengan cara yang tidak baik. Benar nggak? Dekat dengan bos, memiliki hubungan intim, memiliki hubungan yang dekat dengan bos, ada hal-hal yang jahat di luar sana. Tapi saudara kalau dipercaya Tuhan masuk ke dalam bisnis, saudara tetap harus berusaha menjaga kekudusan dan kebenaran yang ada dalam kehidupan saudara. Amin. Mulai hari ini kita sama-sama untuk terus semakin hari semakin lebih baik di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita mau akui ya, banyak ya bisnis-bisnis di luar sana yang menghalalkan segala cara bagaimana agar proyek itu bisa goal. Benar nggak sih? Iya kan? Ditawarkanlah wanita-wanita supaya lancar semuanya. Tapi saudara dan saya, amin, tidak lagi ya. Amin, amin, amin. Haleluya. Pilar pemerintahan dan politik. Jadi jangan anti dengan namanya politik. Kalau kita melihat, dia masuk politik. Tuhan yang taruh dia di dalam politik itu, amin. Untuk jadi berkat, untuk boleh mewartakan, untuk boleh menyiarkan kebenaran firman Tuhan. Pilar pemerintahan dan politik. Siapa yang punya cita-cita masuk ke dalam pemerintahan nanti? Jadi anggota partai, siapa? Udah lewat, jadi saya gak apa-apa bicarain ya Pastor ya. Ya siapa? Anak-anak muda, wah saya suatu hari tante, suatu hari Bu, saya pengen jadi anggota DPR. Saya pengen jadi anggota DPRD. Weh, keren ya. Jangan lupakan gereja kita ya. Ya kan? Pilar pemerintahan dan politik itu Tuhan pakai untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Itu Tuhan pakai untuk menghadirkan kerajaan Allah. Dan pilar seni dan olahraga dan hiburan. Amin. Jadi kalau saudara punya keahlian dalam seni, Tuhan itu pakai untuk membawa saudara menghadirkan kerajaan Allah. Pilar seni dan olahraga dan hiburan. Saudaraku di dalam Tuhan, terkadang-kadang ya, saya lagi buka handphone saya dan buka salah satu media sosial. Hal-hal yang gak perlu dibicarakan, hal-hal yang gak perlu disampaikan, yang tanda kutip menurut saya itu vulgar, kayaknya muncul gitu. Saya bingung, ya ampun ini kayaknya gak perlu deh ya. Bapak Ibu pernah gak sih pas lagi lihat media sosial seperti itu? Iya kan? Yang tanda kutip 18 tahun plus, tapi saya aneh, kenapa bisa masuk dan saya juga bingung, kenapa hal itu? Karena dikatakan dunia ini sudah dibawa kuasa si jahat. Jadi kalau saudara mungkin dibawa masuk ke dalam dunia hiburan seni, saudara harus menjadi berkat, amin. Saudara harus menjadi terang, saudara tidak harus jadi antipati, tapi saudara harus tetap bisa berdiri tegap dalam kekuatan Tuhan untuk tetap bersinar dan menyatakan kebenaran itu, amin, amin. Dan kemudian dikatakan pilar media, ya kan? Sering kali kita nonton TV ada hal-hal yang ngajarilah yang namanya kejahatan, ngajarilah namanya perselingkuhan, ngajarilah namanya kebencian. Benar gak sih sinetron-sinetron? Tapi kalau suatu hari saudara di antara saudara ada yang dibawa masuk ke dalam media, saudara siap gak untuk jadi berkat? Amin. Saudara siap gak untuk berdoa di mana saudara ditempatkan? Firman Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku tempatkan engkau. Jadi kalau saudara bekerja dalam suatu perusahaan, doakan bosnya, doakan pimpinannya, doakan tempat saudara berada. Amin. Saya juga demikian seperti itu saudara. Oke. Nah ini 7 pilar gunung raksasa. Nah slide berikutnya. Bagaimana dosa itu dan apa konsekuensinya? Slide berikutnya. Permulaan dosa
Adam berdosa, saudaraku. Tadi kita kembali kepada Kejadian 3 ayat 9 sampai 19. Slide berikutnya, slide berikutnya Bu, terima kasih. Kita baca bersama-sama saudaraku. Kejadian 3 ayat 12. Kita baca yuk. Permulaan dosa, Adam berdosa. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Tadi apa tema kita saudaraku? Dosa dan implikasi dalam hidup manusia. Kita kembali kepada laptop. Permulaan dosa, Adam berdosa. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Slide berikutnya Bu. Dikatakan seperti ini, kita baca bersama-sama saudara. Permulaan dosa, Adam berdosa. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Saudaraku, tadi saya memulai dengan kalimat apa saudaraku? Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tadi saya juga menggiring saudara untuk baca Kejadian 2 mengenai kata Tuhan. Semua pohon di taman ini boleh kamu makan, semua buah di taman ini kamu boleh makan. Asal jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, pastilah engkau akan mati. Masih ingat saudara? Dalam Injil Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ada sesuatu yang bertentangan, benar gak? Tadinya mati, terus kemudian aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kalau saudara membaca dan memperhatikan, kita ulangi sekali lagi Kejadian 3 ayat 17, kita hari ini sedikit belajar pengajaran saudaraku. Dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Ingat, jangan makan daripadanya. Kejadian 2 tadi apa dikatakan saudaraku? Boleh ditampilkan Ibu? Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17 apa yang dikatakan? Semua pohon, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya kan? Tapi Tuhan Allah, saudara membacakah? Boleh lihat kemari saudaraku? Lihat ke tampilan slide kita. Pastilah engkau mati kalau engkau memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Bukan nanti kira-kira engkau akan mati, enggak. Pastilah, pastilah. Iya kan? Tapi dalam Kejadian 3 ayat 17, kembali lagi Kejadian 3 ayat 17, kita belajar hari ini. Shalom semuanya. Kejadian 3 ayat 17 mengatakan seperti ini saudaraku. Lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Saudaraku mengerti nggak maksudnya di sini? Kita baca yuk, mana suaranya saudaraku? Kita baca yuk dari sini ya. Kembali lagi kita baca Kejadian 3 ayat 17, 3, 2, 1. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintahnya apa? Jangan kau makan, nanti kau mati. Ya, lanjutkan lagi. Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Sebentar dulu. Maka Tuhan katakan, karena kan sudah kubilang, kayak gini bahasanya saudaraku. Jadi logat saya ya. Jangan makan itu pohon, jangan makan itu buah, nanti engkau mati. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, yang tadinya manusianya yang harus terima kutuk, maka Tuhan mengalihkan kutukannya kepada
Yes, kepada tanah. Sampai segini ada yang Bapak Ibu masih mengikuti saya? Yang masih mengikuti saya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang tadinya manusianya harus terima kutuk. Yang tadinya manusianya harus mati. Karena Kejadian 2 tadi mengatakan. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, maka yang manusianya tadi harusnya kena kutuk, maka Tuhan mengalihkan kutuknya itu kepada tanah, saudaraku. Amin. Ini bukan kata saya, tapi Alkitab yang mengatakan, jangan makan daripadanya. Yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Jadi karena Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan itu, maka yang terkutuk itu adalah menjadi tanah, saudaraku. Tuhan baik banget gak? Tepuk tangan lagi juga buat Tuhan ya. Tuhan itu baik banget, Dia sangat mengasihi kita. Jadi dialihkanlah kutuk itu kepada tanah. Maka Tuhan Allah berkata, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Gak sampai di situ aja saudaraku. Tuhan memberikan kabar baik bagi kita semuanya. Dikatakan, aku datang supaya saya dan saudara mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Hidup saudara dan saya adalah hidup dalam kasih karunia, bukan hidup dalam zaman perjanjian lama di bawah kutuk hukum Taurat. Gak ada satupun manusia yang dapat melakukan hukum Taurat secara sempurna. Tapi kalau saudara dan saya dapat menerima berkat Tuhan, menikmati damai sejahtera sukacita dan berkat-berkat dipercaya dengan harta, dipercaya dengan investasi, dipercaya dengan keluarga yang bahagia, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Benar gak? Amin. Amin saudaraku. Kita kembali lagi. Slide berikutnya dikatakan seperti ini saudaraku. Permulaan dosa, Adam berdosa. Adam berdosa sebab ia tahu berbuat baik untuk memperingatkan Hawa namun tidak melakukannya. Saya mau tanya nih pertanyaan saudaraku. Boleh nanti angkat tangan, nanti minta hadiahnya sama Pastor Ari Lute. Salah ya. Kira-kira nih, siapa yang berdosa nih duluan? Si Adam atau si Hawa? Yang makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, siapa yang pertama? Hawa. Berarti yang berdosa siapa dong pertama? Hah? Siapa yang jawab Hawa? Siapa yang jawab Adam? Siapa yang gak jawab dua-duanya? Ya kan? Jadi yang berdosa pertama kali adalah Adam, saudaraku. Kok bisa sih? Pastor Oli, kok bisa Adam? Berarti kita yang cewek-cewek wanita kita berbangga dong. Gini dong, mana ya? Ya kan? Ya, ini Alkitab yang mengatakan yang pertama kali berdosa adalah Adam, bukan Hawa sekalipun dia yang makan. Karena yang mendapatkan mandat, perintah Allah, jangan engkau makan buah itu adalah Adam. Iya kan? Kalau Bapak Ibu nanti bisa baca kembali di dalam Kejadian 2. Boleh catat? Silakan catat Kejadian 2. Yang mendapatkan mandat, perintah daripada Allah, jangan kau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat adalah Adam, bukan Hawa. Ya, Adam yang Tuhan katakan, dan si Adam itu lupa. Mungkin saking senangnya, mungkin karena terpesona sama si wanitanya, si Hawa yang begitu cantik. Ya kan? Enggak Bapak Ibu, intermezzo. Jadi Adam gak memberitahukan kepada Hawa, jangan dimakan. Jadi yang mendapatkan mandat perintah dari Allah secara langsung adalah Adam. Oleh karena itu, Adamlah yang pertama kali berdosa, bukan Hawa. Ya kan? Intinya adalah, kalau saudara tahu kebenaran, tapi tidak melakukannya, maka saudara dan saya berdosa dong ya. Jadi mulai hari ini, kalau saudara tahu ada yang melakukan kesalahan, saudara gak tegur, kesalahan itu kena kepada siapa? Hah? Iya kan? Jadi artinya gini, saudara tahu kebenaran, tapi saudara diamin, saudara gak melakukannya, maka Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya kepada yang tahu kebenaran. Pada saat saya mempersiapkan ini saudara, itu juga membuka saya, menegur saya untuk segala dosa-dosa saya di masa lalu. Saya tahu kebenaran, tapi saya tidak melakukannya. Atau saya, tanda kutip, berkompromi. Mulai hari ini, saya mengajak saudara, Alkitab, firman Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar, mengajak setiap kita untuk tidak berkompromi lagi terhadap dosa. Amin. Untuk hidup dalam apa yang Tuhan tetapkan di dalam kebenarannya. Amin. Seperti Adam, dia tahu tapi dia nggak ngomong, mungkin dia lupa karena dia saking senangnya dapat istri yang cantik namanya si Hawa, ya kan? Jadi kalau saudara tahu itu salah, saudara harus cepat-cepat berbalik. Amin. Supaya kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita tidak menjadi sia-sia.
Jadi ingat ya saudaraku, kalau ada suatu hari ditanya lagi siapa yang duluan berdosa, Adam dan Hawa, berarti jawabannya Adam, ya kan? Bukan Hawa, karena Adam yang mendapatkan mandat perintah dari Allah, ya kan? Nah, berikutnya dikatakan permulaan dosa, Adam berdosa. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara punya orang tua yang harus saudara perhatikan, tapi saudara diamin. Saudara tahu itu saudara punya orang tua, berarti saudara harus mengasihi dan memperhatikan. Berarti kalau kita nggak memperhatikan orang tua kita, berdosa nggak? Halo? Firman Tuhan katakan, hormatilah ayah dan ibumu. Kalau kita marah-marah sama orang tua kita, berdosa enggak? Halo? Ya kan? Tahu kan? Jadi saudara yang tahu lebih banyak, saudara akan dituntut lebih banyak. Jadi kalau saudara rajin dengar firman Tuhan, rajin beribadah, hati-hati saudara akan banyak dituntut oleh Tuhan. Wah kalau gitu Pastor Loli, gak usah deh saya dengerin firman Tuhan, saya nanti jadi tahu banyak. Ya enggak juga kali, tetap harus beribadah, tetap juga harus mendengarkan firman Tuhan, benar enggak? Iya kan? Nah, jadi kalau saudara tahu bagaimana berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara berada di tengah keluarga, di mana saudara punya keluarga besar yang belum percaya kepada Tuhan. Itu adalah tugas saudara untuk mendoakannya. Kapanpun itu keluarga saudara menjadi orang percaya, itu urusan Tuhan. Tapi bagian saudara adalah mendoakannya. Jadi berkat, jadi terang, semua itu urusan Tuhan. Saudara hanya ambil bagian, Tuhan aku melakukan bagianku berdoa. Mungkin saudara nggak pandai mungkin berbicara seperti kita-kita yang mungkin sekolah teologi, nggak apa-apa. Tapi saudara punya tangan. Amin, siapa yang punya tangan di sini? Saya mau lihat siapa yang punya tangan di sini. Kita lipat tangan kita, kita berdoa saudaraku, amin. Kita berdoa buat keluarga kita di sana. Tuhan, kalau Tuhan selamatkan saya, masa Tuhan tidak selamatkan orang tua saya? Kalau Tuhan selamatkan saya, maka Tuhan tidak menyelamatkan kakek nenek saya. Saudara menangis, bawa hati yang hancur. Dan Alkitab mengatakan setiap air mata kita ditampung di kirbatnya. Amin. Amin. Gak ada doa yang sia-sia saudaraku. Ini saya lempar nih saudaraku. Tisu ya. Ini tisu kan? Saya lempar. Jatuh ke bawah kan saudara. Gak mungkin dia melayang-layang, benar gak? Jadi segala sesuatu yang saudara lempar kepada Tuhan, saudara akan menerima segala sesuatunya yang terbaik daripada Tuhan. Amin. Ayolah beri tepuk tangan kepada Tuhan. Amin. Slide berikutnya. Konsekuensi dosa, iblis adalah kutukan. Sebentar lagi saudaraku. Slide berikutnya ya. Konsekuensi dosa, iblis adalah kutukan. Kita baca bersama saudaraku. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi sesungguhnya manusia kembali lagi tidak dikutuk sebenarnya saudara. Ya kan? Waktu dia makan buah pengetahuan, dilemparkan kepada tanah. Makanya dikatakan tadi di dalam Kejadian 3 ayat 12 ya kalau nggak salah ya. Kejadian yang mengatakan bahwa tanahlah yang menjadi terkutuk. Ya kan saudara? Dan kemudian si ular karena kutuk daripada Tuhan. Kita buka lagi slide berikutnya. Setiap orang yang berbuat dosa sudah seharusnya menerima konsekuensi. Oleh sebab itu kita jangan berpikir bahwa dosa adalah hal yang biasa. Sebab konsekuensi dosa adalah kutuk. Slide berikutnya saudaraku. Implikasi dari dosa, kutuk terhadap tanah. Adam seharusnya menerima konsekuensi dosanya yakni kutukan. Tetapi bukan Adam yang dikutuk Allah, melainkan tanah. Saya ulangi sekali lagi. Adam seharusnya menerima konsekuensi dosanya, yakni kutukan. Tetapi bukan Adam yang dikutuk Allah, melainkan tanah. Yang tadinya harusnya manusia yang kena kutuk, tapi Tuhan melemparkan kutukan itu kepada tanah. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Karena Tuhan Allah sangat mencintai saudara dan saya. Katakan amin. Dialihkan ke tanah saudaraku, melainkan tanah dikatakan. Dan slide berikutnya dikatakan seperti ini.
Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Tanah dikutuk dan implikasinya di ayat 18 kita baca yuk bersama-sama yuk saudara. Kejadian 3 ayat 18 dikatakan seperti ini. Kejadian 3 ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Boleh lihat semuanya kemari? Tadi tanah yang jadinya kena kutuk akibat dosa Adam. Harusnya si Adam yang kena. Tapi Tuhan Allah sangat mengasihi manusia. Karena suatu hari manusia akan berkumpul bersama Tuhan Allah. Nah, saya percaya saudaraku, Taman Eden itu dulunya nggak ada namanya semak duri. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tapi karena tanah itu terkutuk, maka muncullah semak duri, rumput duri. Saudara di sini siapa yang suka ikut jelajah alam? Kalau di dalam dulu ingat saya ada zaman SMA Gapala ya, gabungan pencinta alam. Zaman sekarang ada nggak sih? Ada ya. Pernah nggak sih pergi ke hutan atau kemana? Terus kemudian ada yang melukai kaki saudara, terus luka. Nah itu semak duri, itu rumput duri. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Nggak ada ya? Ada ya Bu ya? Ibu punya pengalaman? Ya. Nah itulah rumput duri, semak duri. Nanti kalau misalnya ibu nggak tahu yang mana rumput duri, semak duri, ya bolehlah nanti liburan sekolah jalan-jalan anak-anak pergi ke hutan, ya kan? Jadi biar tahu yang mana sih semak duri, rumput duri, ya kan? Ya kan? Nah itu kan gak enak lagi jalan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan, ayo Tuhan kau baik sangat mengasihi kami ya Tuhan, ya kan? Rumput duri itu pasti melukai, nggak ada yang misalnya kena rumput duri enak kali gitu kan ya, nggak ada, pasti sakit, pasti melukai, pasti ada yang berdarah, benar nggak ya? Nah, jadi akibat dosa itu muncul namanya semak duri dan rumput duri saudaraku, ya kan? Nah, dalam arti, maksudnya apa sih kok kita ngomongin semak duri, rumput duri? Ada artinya semak duri dan rumput duri. Akibat dosa itu maka terjadi yang namanya kesulitan, ketidaknyamanan dalam kehidupan kita. Jadi kalau saudara dan saya pernah mengalami masa-masa sulit, keadaan yang tidak nyaman itu karena akibat dari kutukan dosa yang diberikan kepada tanah. Amin. Tapi saudara gak usah perlu takut, aduh gimana. Kan Injil Yohanes 10 ayat 10b mengatakan, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saya mengajak ini, kami gereja ini mengajak saudara membuka ini supaya saudara tahu betapa cinta dan kasihnya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tanah dikutuk maka menghasilkan semak dan rumput, semak duri dan rumput duri. Artinya semak duri dan rumput duri ini adalah berbicara situasi yang tidak enak dan tidak nyaman yang dirasakan oleh umat manusia. Siapa di sini yang hidupnya nyaman-nyaman aja? Angkat tangan. Siapa yang pernah mengalami kesulitan? Angkat tangan yuk. Yang merasa gak nyaman pernah? Yang merasa gak enak? Ya. Nah itulah artinya dalam gambaran semak duri dan rumput duri. Ya kan? Tapi kabar baiknya 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah mati buat saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus dimahkotai duri loh saudaraku. Dia ambil orang menaruhkan mahkota duri supaya tanah yang terkutuk itu tidak lagi terkutuk dan saudara diberkati Tuhan. Saya dan saudara diberkati Tuhan. Katakan amin saudaraku. Karena Tuhan telah mengangkat kutuk itu untuk saudara dan saya menerima kemenangan. Untuk saudara dan saya menerima berkat. Untuk saudara dan saya diselamatkan. Untuk saudara dan saya disembuhkan. Amin. Kabar baiknya Tuhan telah mengangkat segala kutuk itu. Dan dia rela menjadi terkutuk supaya saudara dan saya diselamatkan. Amin. Amin saudaraku. Slide berikutnya dikatakan, seharusnya Adam dan Hawa menerima kutukan seperti yang diterima ular. Namun Allah menghindarkan kutukan itu ke tanah, sebab ia sudah mendesain manusia sebagai penghuni sorga. Suatu hari saudara dan saya akan tetangga di surga, amin. Kita akan menjadi warga kerajaan surga, tapi jangan buru-buru. Amin. Selama kita hidup di dunia ini, kita menghadirkan kerajaan Allah
Karena saudara dan saya adalah wakil representatif kerajaan Allah di dunia ini, saudaraku. Kalau kita berbuat baik, kebenaran, maka tanah tempat tinggal kita, usaha kita akan diberkati Tuhan, akan memunculkan hal-hal yang baik. Tapi kalau manusia itu melakukan dosa, kesalahan dan melanggar, maka dari tanah di mana kita berdiri akan menghasilkan semak duri. Jadi mulai hari ini kita berhati-hati ya saudaraku, amin. Jangan karena kita telah menerima penebusan darah Yesus, Tuhan telah mengangkat kutuk 2000 tahun yang lalu, kita sengaja berbuat dosa. Oke, kita pernah jatuh dalam dosa, tapi kita tidak tinggal di dalam dosa, amin. Kita tidak hidup lagi di dalam dosa, amin. Amin. Karena Tuhan telah menebus dan mengganti dan membayar kita semua dengan harga yang mahal, yaitu oleh darah Tuhan Yesus. Adam mengalami kesulitan ketika mencari makan, maka timbul namanya semak duri. Saudara pun jadi kalau ingat pada saat saudara lagi sedang mengalami kesulitan, Tuhan kok susah banget ya mencari rezeki ini. Ingat, ini sebenarnya sebab akibat dari dampak dari dosa. Tapi saudara bisa berkata, saudara punya kuasa di dalam perkataan. Apa saja yang aku pegang dan kerjakan, Tuhan buat aku berhasil. Apa saja yang aku doakan, firman Tuhan berkata, bagi Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang aku doakan dan pikirkan menurut kuasa yang bekerja dalam kehidupanku. Perkatakan itu siang dan malam saudaraku, setiap waktu. Maka segala sesuatu yang mungkin tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan. Amin. Manusia ditebus dosanya secara tuntas, dan Tuhan juga menebus tanah dan mencabut kutuk itu saat dia mati di atas kayu salib. Sebentar lagi kita akan memperingati namanya peringatan kematian Yesus, Jumat Agung dan Paskah. Yesus dimahkotai duri kan saudaraku. Semak duri itu ditaruhkan, ditancapkan di kepala Yesus. Tuhan bukan hanya menebus dosa umat manusia, menebus dosa saudara dan saya, tapi juga dia mencabut kutuk daripada tanah itu saudara. Sehingga saudara yang percaya kepada Tuhan, yang menerima kasih karunia dan keselamatan daripada Tuhan, apa saja yang kita kerjakan mulai hari ini dan seterusnya, Tuhan buat kita berhasil dan beruntung. Amin. Sebagai penutup, yaitu dari Galatia 3 ayat 13-14. Galatia 3 ayat 13-14 berkata demikian saudaraku. Galatia 3 ayat 13-14, boleh pelayan Tuhan boleh siap-siap akan maju ke depan. Dikatakan seperti ini. Kita baca bersama-sama untuk menghormati kembali firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Galatia 3 ayat 13-14 berkata, 3, 2, 1. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Mari kita berdoa.